Ya marilah malam hari ini kita kasak kusuk pemirsa. Kalau istilah anak zaman sekarang, spill the tea atau spoiler ya. Karena kan gosipnya begitu kencang. Ada sejumlah bocoran-bocoran karena ada kementerian yang akan dilebur menjadi satu. Atau dibentuk juga kementerian baru. Ada juga anggota kabinet yang dianggap tidak baik dalam melaksanakan tugasnya. Atau ada isu besar yang membelakanginya. Ini menyebabkan mulai muncul bocoran-bocoran mulai dari anggota kabinet berinisial M yang dikatakan akan diganti dan sejumlah nama lainnya akan dimasukkan. Yuk kasak kusuk malam hari ini sudah hadir di sini Bang Ray Rangkuti. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Ray. Waalaikumsalam. Oke, kalau kita baca ya suasana kebatinan media saat ini kan kencang sekali mau reshuffle lagi nih. Nah banyak alasan ini. Tapi kalau misalnya Bang Ray ini sebenarnya alasan untuk memasukkan lagi nama menteri baru, mengeluarkan menteri lama atau anggota kabinet memang benar hanya karena dua hal, bahwa ada kementerian akan digabung menjadi satu atau ada membentuk kementerian baru, atau memang nggak puas nih presiden dengan kinerja menteri, atau gara-gara isu gosip partai yang kemarin. Bagaimana Bang? Saya sih melihatnya memang ini waktunya bagi Pak Presiden juga untuk melakukan evaluasi atas kinerja dari seluruh anggota kabinetnya gitu. Oleh karena itu meskipun ada dua kabinet yang kelihatan akan diutak-atik itu dalam ini menristek dan juga menaikkan anggota kabinet baru namanya Menteri Investasi, tapi saya kira nggak menutup kemungkinan kepada Presiden untuk juga mengevaluasi anggota kabinet yang lain gitu, khususnya terkait dengan tiga hal menurut saya. Pertama adalah visi misi dari sang Menteri sendiri sejauh apa dan ini berhubungan dengan kinerjanya. Yang kedua adalah soal etika dari yang bersangkutan terkait sebagai pejabat negara gitu. Yeah. Nah kalau misalnya ketiga hal itu digabungkan, saya merasa setidaknya ada tiga nama yang potensial justru akan diganti oleh Pak Jokowi dan dua nama layak dipertimbangkan oleh Presiden untuk kemudian diganti gitu. Misalnya kalau Menristek kemudian Mendikbud kemudian digabung menjadi Menristek misalnya, apakah posisi Pak Nadiem tepat untuk mengemban dua pekerjaan besar itu sekaligus. Okay. Nah, satu mengelola dunia pendidikan, yang satunya mengelola riset gitu. Memasukkan koalisi baru ke dalam kabinet? Sangat mungkin itu terjadi, tetapi bagi saya bukan orang yang mau diundang yang menjadi pertanyaan, tapi pertanyaannya adalah apalagi bagi gunanya Pak Jokowi untuk memasukkan partai politik baru dalam anggota kabinetnya, gitu kira-kira. Keuntungan apa yang mau diraih ya, apa yang mau diciptakan gitu. Karena relatif dalam bahkan udah masuk ke tahun kedua ya, tidak ada gejolak yang luar biasa. Kalau sebut ada dua gejolak itu mesti ada pada dua tempat. Pada revisi undang-undang KPK, pada pembuatan undang-undang Omnibus Law, dan keduanya bisa dilewati oleh Presiden. Gitu. Oke, sekarang saya juga sudah tergabung pemirsa dengan Bang Andreas Pareira dari PDIP. Bang Andreas, selamat malam. Halo, selamat malam Caca. Ya, Bang Andreas, jujur-jujuran nih, kalau misalnya informasi yang sekarang begitu santer, ada teman baru PDIP yang akan digandeng masuk ke dalam kabinet. PAN katanya begitu. Gak mungkin kan kalau PDIP nggak tahu. Ini bagaimana suasana kebatinan di PDIP sendiri? Jujur-jujuran juga nih Caca. Halo? Ya, dilanjutkan Bang. Ya kalau sekarang kan kita lihat yang pasti adalah bahwa ada kementerian yang akan di-quit, yang akan dihapus, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi, di mana riset dan teknologi ini kalau kita lihat dalam jalur riset dan teknologi kan ada riset pendidikan dan riset terapan yang ya dengan tujuan-tujuan tertentu, target-target tertentu. Nah sehingga kalau dengan penggabungan ini kita harapkan akan menjadi lebih efektif, lebih efisien, bahwa riset pendidikan itu kembali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana sebelumnya. Dan kemudian nanti riset terapan, riset-riset dengan tujuan tertentu dari lembaga-lembaga riset itu dikoordinasi oleh BRIN. BRIN ini Badan Riset dan Inovasi Nasional yang posisinya otonom dan ya setingkat dengan menteri seperti ya badan BKN, seperti badan-badan negara yang lain gitu. Nah, sehingga dia langsung dibawa Presiden. Nah, kemudian ada kementerian baru yang dibentuk karena hasil daripada misalnya yang sekarang kita tahu bahwa ada dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini pemerintah ingin melakukan akselerasi di dalam investasi.
Nah, sehingga butuh suatu kementerian yang khusus melayani investasi yang bisa lebih agresif, lebih akseleratif untuk mengurusi investasi ini. Saya kira reshuffle ini terutama dengan dua tujuan ini gitu. Artinya ada perubahan-perubahan dan kebutuhan-kebutuhan baru yang terjadi di dalam proses pemerintahan yang berjalan. Kalau kemudian nanti ada evaluasi lain, bisa saja itu akan diputuskan oleh presiden. Ya katakanlah kalau ada menteri-menteri yang dianggap kinerjanya kurang atau menteri-menteri yang terlalu banyak fokus mulai untuk berpikir ke 2024, saya kira itu hak prerogatif presiden untuk melakukan evaluasi dan lebih baik memberikan kesempatan mereka untuk tujuan-tujuan yang mereka ingin capai. Baik, ditahan dulu Bang Andreas, mungkin saya ke Bang Ray. Yep. Kalau berbicara mengenai PAN, kan sekarang kan santernya PAN akan masuk ke dalam kabinet. Sudah tepat tidak? Sudah cukup loyal tidak PAN untuk kemudian dimasukkan? Saya kira bagi PAN sih kalau diundang dia akan menerima, ya, karena boleh jadi akan menimbulkan beberapa keuntungan secara politik bagi mereka gitu ya. Toh sekarang misalnya sejauh ini sampai 2 tahun terakhir PAN ini tidak mendapat respon yang cukup positif justru ketika berada di luar. Mungkin juga karena sikap mereka yang belum terlihat cukup jelas gitu ya. Nah oleh karena itu kalau diajak bergabung oleh presiden masuk ke dalam anggota kabinet, saya kira jawaban besar kemungkinannya dugaan saya jawaban PAN itu iya gitu. Nah persoalannya tentu harus di posisi mana gitu ya. Nah cuma kalau dilihat dari lamanya sekarang presiden sudah hampir 1 minggu ya kasak khusus soal reshuffle ini dilakukan gitu. Saya kira justru itu menandakan memang ada semacam diskusi yang alot ya di lingkaran istana sehingga reshuffle ini agak lama dilakukan. Kalau mestinya kalau cuma 2 selesai. Nah ini mungkin karena menyangkut ada pemain baru yang datang atau ada mungkin kemungkinan posisi yang strategis yang diambil oleh partai lain dan seterusnya itu yang memungkinkan kok ini sudah hampir seminggu presiden belum juga mengumumkan rencana reshuffle ini. Nah sesaat lagi saya akan tanya langsung ke partai tersebut apa kata PAN terkait akan masuknya mereka ke dalam kabinet dan apa kata PKS kembali lagi ditinggalkan teman seperjuangan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.